baterai hidup. Biar dicas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa wal adzizul ghafur. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua seluruh nikmat tersebut sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan majelis taklim, kajian rutin sebagaimana yang biasa kita lakukan. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita ini memperoleh ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah tak bosan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah para pemimpin nabi dan rasul, khatamun nabiin. Beliau jugalah nabi yang terakhir. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita membacakan salawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita itu kita nantinya di hari akhirat adalah umat yang terpilih mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi, kata Allah. Jadi banyak-banyak kita membaca salawat. Mudah-mudahan dengan salawat kita itu Allah pertemukan kita kelak dengan Nabi yang kita cintai. Allah berikan kita kesempatan untuk berkunjung ke tanah suci Makkah dan Madinah, berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema pembahasan kita pada malam hari ini, kita mengambil surah Al-Muluk, yaitu dari ayat 6 sampai 10. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini dapat kita menuntaskan pembahasan kita pada malam ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Muluk ayat 6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka diazab dengan azab neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan bagi mereka adalah neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, maksudnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi siapa saja orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka mereka Allah menyediakan bagi mereka azab jahanam. Ada tamu? Iya. Jadi inilah ancaman dari Allah bagi orang yang tidak beriman kepada adanya keberadaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab betapa banyak hari ini juga di dunia ini manusia yang mereka tidak beriman kepada Allah. Maka tugas kita sebagai orang-orang yang beriman adalah menghantarkan hidayah kepada mereka. Bagaimana agar Islam ini, hidayah ini sampai kepada mereka sehingga mau mereka beriman kepada Allah. Memang kalau kita bertanya, ya kenapa sih Allah nggak jadikan saja semua makhluk ini beriman?
Bisa nggak Allah menjadikan semua makhluk ini beriman? Bisa. Tetapi kenapa Allah menjadikan ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman? Ini untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang benar-benar yakin dan siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ya, ini sesuai dengan Quran surah Al-Mulk ayat 2, yaitu di permulaan surah ini. Jadi ini ancaman dari Allah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak yakin akan adanya Allah, maka konsekuensinya adalah azab neraka jahanam. Jadi seluruh orang yang tidak beriman kepada Allah nanti mereka kekal di neraka jahanam. Oleh karena itu, itulah kenapa sudah sering kita ulang, kenapa senantiasa khotib itu selalu berwasiat takwa. Selalu kalau ada majelis taklim kita diingatkan oleh tuan-tuan guru kita untuk selalu bertakwa. Sebagaimana mereka mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia, mati kecuali dalam keadaan beriman. Karena itu syaratnya. Ya, kalau kita mau masuk surga harus iman. Walaupun mungkin nanti ada yang transit dulu misalnya kan. Tapi asal dia beriman pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah dan Rasulnya. Walaupun memang tak ada jaminan bahwa kita tak singgah di neraka. Pasti seluruh orang beriman masuk surga Allah, itu pasti. Tapi Allah nggak menjamin bahwa kita nggak singgah di neraka. Kalau surga sudah pasti. Ya kan? Tapi bagaimana dengan neraka Allah? Bagi orang-orang yang tidak diterima oleh Allah taubatnya, tidak diterima oleh Allah istighfarnya. Makanya itulah kemarin kenapa kita sampaikan di pertemuan sebelumnya juga, kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan antara harap-harap, takut dan cemas. Kenapa? Karena takut kalau amal kita tidak diterima, takut kalau ternyata amal kita belum cukup untuk mendapatkan surga Allah. Bukankah kita sudah sering mendengar bagaimana dulu sahabat-sahabat itu mereka orang-orang yang hebat. Bahkan ada di antara sahabat itu yang Nabi katakan dia nanti masuk surga dengan jalan merangkak. Padahal mereka adalah sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Seorang sahabat yang bernama siapa? Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha kaya. Yang kata Aisyah, laqad sadaqa Rasulullah. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah. Sayadkhulu Abdurrahman bin Auf al-jannatu abwa. Bahwa kelak Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga dengan jalan merangkak. Bayangkan. Padahal mereka adalah sahabat-sahabat yang tidak pernah tinggal berjihad. Bayangkan selama 10 tahun di Madinah, berapa kali jihad Nabi? Hampir dalam setahun berapa kali Nabi berjihad, semuanya diikuti oleh sahabat, masih dikatakan dia kelak akan masuk surga dengan jalan merangkak. Padahal kita tahu setelah Abdurrahman bin Auf mendengarkan itu, lalu Abdurrahman bin Auf menginfakkan seluruh dagangannya yang baru saja pulang dari negeri Syam, yang ada puluhan ekor unta dan seluruh muatannya disedekahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mau masuk surga dengan jalan merangkak. Karena nanti orang yang masuk surga itu macam-macam. Ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang secepat kilat. Tergantung amal masing-masing. Padahal mereka sahabat yang bertemu loh dengan Nabi. Siapa kita yang jaraknya 1400 tahun lebih jauh tidak bertemu dengan Nabi? Layakkah kita mengharapkan, begitu pedekah kita akan mendapatkan surga Allah? Tapi tentunya juga kita tidak mau atau tidak sanggup untuk masuk neraka Allah. Artinya apa? Kita diantara harap-harap cemas. Makanya tidak boleh kita merasa aman dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan dengan ini, ya. Maka mumpung masih di dunia, kita masih bisa menjauh dari neraka Allah. Kalau sudah di akhirat tidak bisa. Mau lari kemana? Kalau mau lari sekarang saatnya. Kalau sekarang masih bisa lari. Kalau udah di negeri kan nggak bisa lari nanti. Sebagaimana nanti dijelaskan di ayat ini. Oleh karena itu, kita jaga keluarga kita, diri kita dari api neraka Allah. Sebagaimana kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah.
Inilah tugas kita bapak-bapak, inilah tugas kita kepala rumah tangga, bagaimana agar istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kaum kerabat kita itu terhindar dari neraka Allah. Itulah misi utamanya, ya kan? Maka pakailah kepintaran, pakailah harta kita, pakailah segala potensi kita untuk melindungi anak-anak kita, istri kita, keluarga kita dari jilatan api neraka Allah. Karena begitu dahsyatnya nanti neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, pasti kita tidak akan sanggup. Oleh itulah misi kita. Jadi nggak dilarang, silahkan kita kaya, silahkan kita punya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, silahkan, Allah nggak larang. Tapi ingat, aku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana agar anak-anak kita itu terhindar dari dosa-dosa, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Jangan juga kita menganggap remeh dosa-dosa kecil. Bagaimana agar istri anak-anak kita terhindar dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, meninggalkan sholat, ya kan? Menjauhkan anak-anak dan istri kita dari tidak menutup aurat, ya kan? Makanya bagaimana kepala rumah tangga itu mendidik anak dan anak-anaknya, istri-istrinya agar taat kepada Allah. Nanti kita akan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena iman dan takwa kita. Anak-anak kita, istri kita nanti akan bertemu dengan takwa. Begitu. Oleh karena itu, inilah ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kata Allah, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka kafir kepada Allah, maka bagi mereka azab neraka jahanam, dan jahanam itu kata Allah wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Maka kalau urusannya neraka, tidak ada ayat yang mengatakan sebaik-baik tempat kembali. Pasti Allah mengatakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka lawan katanya adalah sebagaimana surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Jadi kemudian di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walilladzi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala idza ulqu fiha sami'u laha sahiqa wa hiya tafur. Kemudian orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Jadi nanti orang-orang yang kafir itu dimasukkan Allah ke dalam neraka dengan cara dilemparkan. Dilemparkan ke dalam neraka, bukan mereka berjalan dengan santai, tidak. Dilemparkan sama malaikat. Diseret, dirantai, dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, orang yang tidak beriman tentang adanya hari kehidupan setelah kematian. Kan mereka nggak percaya itu, nggak percaya ada hari berbangkit, nggak percaya adanya Allah, nggak percaya ada malaikat, nggak percaya adanya sorga dan neraka. Bagaimana kepercayaan mereka? Ya kalau sudah mati hilang begitu saja, nggak ada sorga, nggak ada neraka. Makanya jangan kita heran melihat orang-orang kafir itu, mereka kehidupannya di dunia ini, yang mereka berbuat sesuka mereka, berbuat semau-mau mereka. Bahkan apa yang mereka lakukan kadang-kadang hal yang tidak masuk akal menurut kita. Itulah orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena surga mereka adalah hanya di dunia ini. Maka kalau mereka sudah mati, kalau mereka sudah meninggal, maka selesailah. Nggak ada lagi bagi mereka. Maka orang-orang kafir itu sangat amat cinta kepada kehidupan dunia. Sebaliknya orang-orang beriman, orang-orang beriman itu sangat cinta dengan yang namanya kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kematian itu adalah jalan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang main-main. Kita ini cuma bermain-main di dunia ini. Makanya kan ada lagunya, dunia ini panggung sandiwara. Ya kita hanya bermain-main, sebagaimana sudah kita sering ucapkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia hanya kehidupan yang menipu. Kita ini hanya banyak orang tertipu di dunia ini. Tertipu dengan semuanya, jabatannya, pangkatnya, nikmat sehatnya, tertipu. Hingga dia lalai dan lupa kalau dia akan mati. Lupa kalau dia akan pulang menghadap Allah. Lupa bahwa akan ada kehidupan yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini adalah orang-orang yang mereka lupa akan ada hari pembalasan. Bukankah di minggu-minggu lalu sudah kita katakan
Kenapa Allah menciptakan alam akhirat? Agar apa? Agar ketika orang-orang yang beramal soleh di dunia ini lalu Allah belum sempat membalasnya, maka nanti akan Allah balas di alam akhirat. Coba Bapak bayangkan, Bapak sudah capek-capek beramal soleh misalnya, kemudian tidak mendapatkan balasan di dunia ini, nah berarti Allah tidak adil. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ada orang-orang yang zolim, ada orang-orang komun mujrimin, orang-orang yang durjana, orang-orang mereka senantiasa berbuat maksiat dan dosa, mereka menzolimi orang, kan ada orang yang dizolimi oleh orang lain misalnya, kemudian belum sempat dibalas kezalimannya, lalu dia mati, enak dia dong. Misalnya ada seorang menzolimi orang lain, dirampasnya tanahnya, diambilnya haknya, kemudian yang menzolimi ini mati padahal dia belum sempat dibalas, enak kali dia, ya kan, gak dapat balasan apa-apa. Itulah kenapa Allah menciptakan alam akhirat, apa? Agar orang-orang yang zolim itu, yang belum sempat Allah balas di dunia ini, nanti akan Allah balas di hari akhirat. Itulah keadilan Allah. Begitu juga sebaliknya tadi, orang-orang yang beramal soleh itu, yang belum Allah sempat balas kebaikannya, maka nanti di hari akhirat akan Allah balas kebaikan itu. Maka jangan berkecil hati. Walaupun kita beramal soleh, berbuat baik di dunia ini tidak dihargai orang, nanti Allah yang balas. Nanti di hari akhirat Allah akan membalas amal baik bapak-bapak ini. Jadi nggak usah misalnya merasa kecewa ketika kita berbuat baik, nggak ada yang menghargai, nggak ada yang cukuplah Allah yang mengetahui, cukuplah Allah yang maha melihat. Allah itu maha melihat, nggak usah kecewa. Kalaupun kita dizalimi orang, ya nggak usah balas kezaliman itu. Tetap kita membalas dengan kebaikan. Oleh karena itu, kelak orang-orang yang kafir kepada Allah itu, kemudian idza ulqu fiha sami'u laha syaiqa wa hiya tafur. Yang artinya apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya suara yang mengerikan yang mereka dengar di neraka itu adalah suara jeritan orang-orang yang diazab oleh Allah di neraka. Jadi itu suara yang mereka dengarkan. Ketika mereka mau dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, mereka mendengar suara yang mengerikan. Apa suara yang mengerikan itu? Suara orang-orang yang menjerit karena betapa pedihnya azab neraka Allah Subhanahu wa taala yang diazab oleh Allah. Itu kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kemudian di dalam sebagian tafsir dikatakan bahwa suara yang mengerikan itu adalah suara api neraka yang menggelegak, suara api neraka yang mendidih, ya kan? Jadi api neraka itu dikatakan di sini hampir-hampir neraka itu ya terpecah. Ya. Oleh karena itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghaidz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum hadanatu wa alam ya'tikum nazir. Nah, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir neraka itu terpecah belah. Ya. Hampir-hampir neraka itu terpecah belah lantaran marah setiap kali orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi hampir berpisah neraka itu saking marahnya. Jadi neraka itu bisa marah bapak-bapak sekalian. Saking geramnya neraka itu melihat orang-orang yang kafir, melihat orang-orang yang engkar kepada Allah. Ketika orang-orang engkar itu dilemparkan ke dalam neraka, maka neraka itu amat sangat marah. Artinya sudah nggak sabaran, gregetan kira-kira begitu, ya kan? Ingin mengajab orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya. Jadi dikatakan kullama ulqiya fiha faujun sa'aluhum khazanatuha. Maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya. Jadi waktu mereka mau dilemparkan ditanya dulu sama malaikat penjaga neraka. Apa pertanyaan malaikat penjaga neraka? Sa'aluhum. Mereka disoal, mereka ditanya, khazanatuha alam ya'tikum nazir. Apakah tidak datang bagimu yang memberi peringatan?
Artinya apa? Apakah tidak diutus kepadamu nabi dan rasul? Mula bahasa Bataknya naswadong dola ngaro tuhamu namanya menyampaikan ayat-ayat ni Allah. Apakah tidak ada orang yang datang menyampaikan ayat-ayat Allah? Apakah tidak ada nabi dan rasul yang sampai kepada kalian? Nah, bagaimana kalau dengan zaman sekarang sudah nggak ada nabi dan rasul? Ini siapa yang menyampaikan kalau begitu? Para ulama. Nah, sekarang kan udah nggak ada nabi dan rasul, udah wafat. Jadi siapa yang menyampaikan ayat-ayat Allah? Siapa yang memperingatkan manusia tentang ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya para ulama. Karena kata Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka yang melanjutkan tugas nabi dan rasul itulah para ulama. Para ulama yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Siapa yang dimaksud dengan ulama? Allah katakan dalam Quran surah Fatir ayat 28 bahwa yang dimaksud dengan ulama, kata Allah, innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kata Allah, di antara hamba-hambaku yang paling takut kepadaku adalah para ulama. Jadi yang dimaksud dengan ulama adalah hamba yang paling takut kepada Allah. Itulah ulama. Berdasarkan penjelasan Quran surah Fatir ayat 28. Maka siapa yang paling takut kepada Allah, dialah ulama. Itulah ulama. Maka gelar-gelar itu bisa menipu, ya kan? Karena banyak gelar-gelar itu ternyata dia nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau berdusta demi dunia yang tidak seberapa nilainya, kan? Memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Banyak ulama-ulama seperti itu hari itu. Ulama ya kan? Ulama buruk, ulama yang jahat, yang mereka mau menjual ayat-ayat Allah demi dunia yang tidak seberapa nilainya. Dia jual agama Allah ini demi mendapatkan dunia ini, ya kan? Jadi yang dikatakan ulama adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Itulah ulama. Makanya walaupun nanti mereknya di situ ada ulama, belum tentu semuanya di sini isinya ulama. Karena ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Takut akan azab neraka Allah. Takut akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka ditanya oleh malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nazir, apakah belum datang kepadamu seorang yang memberi peringatan? Maka nabi itu punya dua fungsi. Sebagaimana kita sebutkan, mubassirina wa munzirina. Nazir, yaitu para pemberi peringatan. Makanya yang mengurusi masjid namanya nazir. Apa itu nazir? Orang yang mengingatkan kita apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui panggilan azan, ya kan? Maka nazir mengingatkan kita, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan. Kita mau bahagia, tapi begitu panggilan itu datang, kita nggak mau datang. Ya kan? Mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kebahagiaan. Kita mau bahagia, tapi ketika dipanggil mau bahagia nggak mau datang ke masjid. Maka nazir adalah orang yang memberi peringatan, sebagaimana nabi dan rasul. Maka nabi dan rasul itu fungsinya cuma dua, yaitu mubassirina wa munzirina, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Apa kabar gembiranya? Bagi siapa yang taat akan dibalas dengan surga, bagi siapa yang tak mau taat ada neraka Allah yang menanti. Itu dia. Karena rasa ini perlu, rasa takut akan hari akhirat ini perlu kita tanamkan. Kenapa para koruptor-koruptor itu mereka mau korupsi? Karena mereka tak ada takutnya lagi. Ya kan? Tuhan saja mereka lawan. Ya kan? Karena mereka tidak takut dengan negeri akhirat. Sudah nggak ada yang ditakuti lagi. Kenapa orang-orang beriman itu tidak mau berbuat maksiat? Karena mereka takut. Karena mereka yakin dengan adanya hari pembalasan. Karena mereka yakin dengan apa yang dikabarkan Allah. Dengan namanya siksa azab neraka Allah yang membakar.
Kalau sudah nggak ada rasa takut itu, hilang dari hatinya, nah, itulah makanya manusia mau berbuat zolim, mau berbuat maksiat apa? Karena sudah nggak ada takutnya lagi. Maka rasa takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu dipelihara. Nah, itu perlu dipelihara dalam hati kita, rasa takut akan ancaman Allah, rasa takut akan hari pembalasan. Ya kan? Karena orang-orang zolim, para koruptor, para pelaku maksiat itu, kenapa mereka masih tetap bermaksiat? Karena nggak ada rasa takutnya lagi itu tadi. Nah itu dia. Maka orang-orang beriman dia sangat takut kepada hari akhirat, sangat takut dengan adanya hari pembalasan, ya kan? Maka apa jawaban orang-orang kafir itu? Qalu bala. Mereka berkata sebenarnya mereka menjawab benar. Sudah datangnya Nabi, sudah datangnya Rasul, sudah ada yang memberi peringatan, ya kan? Qalu bala, mereka berkata, ya sudah datang. Qad ja'ana nazir, sungguh datang, sudah datang memberi peringatan, sudah datang si nazir, yang memberi peringatan itu tadi. Fakazzabana, tapi kami berdusta, kami mengingkarinya. Mereka nggak mau, mereka menolak kebenaran itu. Artinya apa? Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka mengingkari. Banyak orang hari ini dia tahunya itu benar, tapi diingkarinya. Karena tidak semua orang suka dengan kebenaran. Dia tahu itu benar. Ya kan? Maka hati-hati menyampaikan kebenaran, karena tidak semua orang suka. Kadang-kadang menyampaikan kebenaran itu bisa hilang nyawa. Ya kan? Ada wartawan gara-gara dia beritakan ini hilang nyawanya, ya kan? Karena tidak semua orang suka dengan kebenaran. Nabi juga begitu dulu ketika menyampaikan kebenaran, nyawanya menjadi taruhan. Ya bayangkan apa yang dirasakan oleh Nabi dulu ketika di Mekah. Dia mau ditimpuk dengan batu, dilempari dengan kotoran. Berapa kali beliau diancam mau dibunuh kan? Itu resiko bagi penyampai kebenaran. Maka menyampaikan kebenaran itu juga perlu hati-hati, perlu juga kita waspada, perlu juga kita menyampaikan kebenaran itu dengan seni, dengan cara yang orang bisa terima, ya kan? Walaupun apa yang mau kita sampaikan itu benar, tapi kalau cara penyampaiannya salah, orang tidak suka, ya kan? Misalnya, Bapak suka nggak dengan durian? Oh suka kali Ustaz. Tapi nanti saya kasihnya dengan dilemparkan ya. Kira-kira bapak-bapak mau nggak terima itu? Nggak mau lah. Mau dikasihnya dengan dilemparkan kan. Jadi begitulah ibaratnya kebaikan juga. Kebaikan itu walaupun dia baik, tapi kalau cara penyampaiannya salah, orang nggak mau terima. Kan bagaimana agar kebaikan itu bisa diterima? Ya tentu disampaikan juga dengan cara yang baik. Ya kan? Kita mau mengajak orang beriman, tapi kita pakai dengan cara kasar. Orang bukan malah datang mendekat, ya justru malah lari. Kita bilang ya kan, kalau kamu nggak mau sholat nanti saya pukul dengan kayu bakar. Kira-kira orang makin datang atau lari? Lari. Maka menyampaikan kebenaran itu perlu juga dengan seni, harus ada caranya, ya kan? Sebagaimana dulu kita sampaikan, ada orang dia nggak suka dengan macam-macam, nggak suka dengan ceramah misalnya. Ya mungkin dia suka dengan sholawatan. Ada orang yang suka dengan ngopi dulu, macam-macam. Ya kan? Ya termasuk majelis kita ini adalah seni untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya kan, makanya disediakan ada tehnya, ada makanannya nanti. Supaya apa? Ya ini supaya kita mau datang menerima apa disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 9 Allah mengatakan, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Tetapi kami mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada kami. Wa qulna, mereka berkata, ma nazzalallahu min syai'. Tidak ada Allah menurunkan apa-apa kepada kami, kata mereka. Itu mereka bilang, tidak dong diturunkan. Padahal sudah Allah turunkan. Mereka bilang nggak ada diturunkan. Ya kan, mereka dustakan. Kemudian in antum illa fi dolalin kabir. Kemudian dikatakan mereka, dan sesungguhnya kami dalam kesesatan yang besar. Ya kenapa mereka dalam kesesatan yang besar? Karena sudah datang Nabi,
sudah datang Rasul, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Bahkan pernah di suatu masa ada satu kaum yang bahkan bukan hanya satu nabi, dua nabi diutus, 3 nabi diutus kepada mereka, mereka tetap tidak mau beriman. Sudah 3 nabinya, 3 nabi diutus, tetap nggak mau beriman, bayangkan. Bagaimana itu satu kaum itu kan? Matolu nabi, sudah 3 nabi yang tetap nggak mau beriman. Ya kan? Kalau Fir'aun masih 2, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada yang lebih parah satu kaum. 3 nabi Allah utus kepada mereka, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Di mana Ustaz? Ada di surah Yasin. Baca nanti kisahnya di surah Yasin. Allah jelaskan di situ ada satu kaum, satu masyarakat yang Allah utus kepada mereka bahkan sampai 3 nabi, mereka tetap tidak beriman. 3. Kita nggak sampai 3, hanya 1. Bahkan kita pun tak melihat pula, ya kan? Mereka sudah 3 melihat pula, tetap tak mau beriman. Kita 1 tak lihat tapi mau beriman. Nah itu dia. Oleh karena itu orang-orang kafir itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan nabi-nabi Allah dengan mengatakan tak ada diturunkan Allah sesuatu pun kepada kami. Oleh karena itu Quran surah ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata law kunna nasma'u, seandainya dulu ketika kami di dunia kami nasma', kami mau mendengar, au naqilu, atau kami mau berpikir menggunakan akal pikiran kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, pastilah sekarang kami tidak berada di neraka sa'ir. Jadi nggak ada gunanya lagi perkataan itu, Pak. Kenapa? Karena sudah mereka berada di neraka sa'ir. Mau lari pun nggak bisa. Maka kalau kita mau lari dari neraka sa'ir, mau kita lari dari neraka jahanam, inilah saatnya. Kalau sudah di negeri akhirat tak bisa lari, mau lari kemana? Nggak bisa. Maka kalau kita mau lari dari azab Allah, mau lari dari neraka Allah, mumpung kita masih berada di dunia, maka larilah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, maka disebutkan ittaqun nar walau bisikkin tamar. Maka lindungilah dirimu dari api neraka Allah walaupun bersedekah dengan setengah biji kurma. Maka lakukan amal baik, lakukan amal sekecil apapun yang dapat menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta taba'asa rasula, hatta naba'asa rasula." Dikatakan di dalam Quran dan tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Isra 15, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'asa rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka nabi dan rasul. Enggak diazab itu. Makanya di minggu-minggu lalu saya sampaikan, coba kita bayangkan, andai Allah mengajab kita tanpa pernah Allah mengutus kepada kita nabi, tanpa Allah pernah mengutus kepada kita rasul, tanpa Allah pernah menurunkan kepada kita wahyu, ya lalu Allah mengatakan kepada kita, kita salah. Coba dibayangkan, nggak pernah diutus Allah nabi, nggak pernah diutus rasul, nggak pernah diturunkan wahyu, lalu Allah memvonis kita salah. Allah zalim tidak? Zalim. Ya kan? Zalim lah. Nggak pernah diutus nabi, nggak pernah diutus rasul, nggak pernah diturunkan wahyu, tiba-tiba kita dibilang salah. Tiba-tiba perbuatan kita dikatain nggak benar. Berarti Allah zalim. Makanya nanti di hari akhirat tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan Allah zalim. Itulah kenapa Allah utus nabi dan rasul. Allah utus Allah turunkan berupa wahyu. Supaya apa? Supaya nanti hukum Allah itu di hari akhirat bisa ditegakkan. Kenapa? Karena Allah punya hujjah. Karena aku telah mengutus nabi, sudah kuutus rasul, kuturunkan wahyu, masih juga nggak mau beriman, ya kan? Salah siapa? Masih salahnya Allah. Ya salahmu sendiri, kata Allah. Kenapa kamu tidak mau beriman? Udah kuutus nabi, kuutus rasul, kuturunkan wahyu, masih juga nggak beriman, masih mengatakan Allah yang salah. Sebagaimana tadi orang-orang kafir kan. Maka
mumpung kita di dunia ini, inilah kesempatan kita untuk lari dari azab neraka Allah. Nah, maka pakailah pendengaran kita, pakailah akal kita. Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabil sa'ir. Andai dulu ketika kalian berada di dunia mau mendengar ayat-ayat Allah, mau menggunakan akal pikiran kalian untuk memahami ayat-ayat Allah, pakailah telinga kita ini memahami, mendengar ayat-ayat Allah. Pakailah telinga kita ini memahami ayat-ayat Allah. Pakailah akal kita ini memahami ayat-ayat Allah. Naqilu, memakai akal. Beriman itu perlu akal? Tidak perlu. Perlu kita dalam memahami ayat-ayat Allah ini menggunakan akal kita. Makanya begitu kita baca Quran ini, kita pahami, kita renungkan apa maksud dari perintah Allah ini. Supaya kita tidak nanti seperti orang-orang kafir yang mereka berada di neraka sa'ir. Yang karena setelah mereka berada di neraka sa'ir, mereka menyesal kenapa dulu ketika mereka berada di dunia, mereka tidak mau menggunakan telinga mereka tidak mau menggunakan akal pikiran mereka untuk memahami perintah dan ayat-ayat Allah. Jangan sampai begitu. Maka pakailah akal ini. Kan Allah telah memberikan kita karunia akal. Apa yang membedakan kita dengan makhluk lain, Bapak-bapak? Akal. Akal itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Maka pakailah akal itu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukankah akal ini menjadi salah satu syarat berlakunya hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Nah, maka siapa yang wajib puasa? Orang-orang yang Islam balik berakal. Orang gila wajib puasa enggak? Wajib. Orang gila wajib sholat? Enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena tidak berakal. Maka kalau nggak mau sholat ya silakan nggak, nggak berakal. Karena hanya orang yang nggak berakal yang nggak wajib sholat, yang nggak wajib puasa, nggak wajib haji, nggak wajib nutup aurat, ya kan? Nah, sudah disampaikan ayat-ayat oleh Allah, masih juga nggak mau beriman, masih juga nggak mau taat. Nah, ya kan? Sudah pernah kita bahas apa itu akal kan? Nah, akal adalah sebuah proses berpikir. Kenapa orang gila disebut orang tidak berakal? Terkait dengan ayat ini, Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Karena beriman itu harus menggunakan akal juga. Karena orang gila sudah tidak lagi terjadi proses berpikir. Ya kan? Kenapa orang gila mau makan yang kotor-kotor? Karena sudah tidak lagi bisa mikir. Maka orang yang berakal adalah orang yang bisa mikir, orang yang bisa berpikir. Maka akal adalah terjadinya sebuah proses berpikir yang melibatkan 4 komponen. Ada fakta, ada indera, ada otak, ada informasi sebelumnya. Maka terjadilah yang namanya proses berpikir. Maka siapa yang berpikir melahirkan pemahaman. Kan setelah kita berpikir apa hasilnya? Kemudian kita faham. Setelah kita pikirkan ayat-ayat Allah ini, maka kita paham. Setelah kita paham, maka kita bertingkah laku berdasarkan apa yang kita pahami. Nah, maka kalau kita melihat seseorang, bagaimana tingkahnya, bagaimana kelakuannya, maka itulah isi pemahamannya. Karena seorang bertingkah laku berdasarkan apa yang dia pahami, apa isi yang ada di dalam kepalanya. Nah, maka kalau ada orang yang tidak sholat, berarti kita bisa memahami. Oh, berarti dia menganggap bahwa sholat itu tidak penting. Kenapa dia nggak mau sholat? Berarti dia nggak menganggap sholat itu penting, menutup aurat itu penting, ya kan? Bahwa puasa Ramadan itu penting. Nah, makanya dia nggak mau puasa. Menurut dia nggak penting. Kenapa kita mau sholat? Karena menurut kita sholat itu penting, puasa itu penting. Penting untuk apa? Untuk diri kita, ya kan? Sebagai bukti daripada kita taat kepada Allah. Nah, karena kita butuh kepada Allah. Siapa yang butuh kepada Allah? Siapa yang butuh kepada Allah? Kita. Nah, Allah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah? Kita yang butuh Allah. Karena kita adalah makhluk yang sangat lemah. Nah, oleh karena itu kita pakailah akal kita ini agar kita selamat dari neraka Allah. Kita pakailah akal kita ini memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tidak ada satupun kaum yang diazab oleh Allah sebelum Allah turunkan kepada mereka nabi dan rasul.
Maka kalau terputus wahyu, terputus nabi dan rasul, maka itu disebut dengan namanya kekosongan wahyu. Sebelum diutus nabi dan rasul, ya kan? Maka kalau tidak ada diutus nabi dan rasul, maka mereka tidak ada dosa bagi mereka. Tapi kalau sudah diutus nabi dan rasul, tak ada pula lagi alasan bagi kita untuk untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu. Ya kan? Maka orang-orang yang celaka di akhirat, orang-orang yang celaka di neraka Allah adalah karena mereka tidak mau menggunakan akal mereka. Siapa yang celaka di neraka jahanam, siapa yang celaka di neraka sa'ir yang menggelegar, adalah orang-orang yang mereka dulu ketika di dunia mereka tidak mau memakai akal mereka memahami ayat-ayat Allah. Itulah itu. Nggak peduli dia. Nggak perlu itu kata dia kan. Apa pula itu surga neraka kata dia. Nggak mau dia memahami ayat Allah. Nggak ada itu. Jatuhlah alaihi ayatun qala asatirul awalin. Itu ucapan orang-orang kafir. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apa kata mereka? Qala asatirul awalin. Quran itu adalah cerita-cerita dongeng-dongeng orang terdahulu. Itu kata mereka. Ini cerita orang-orang dulu, ini nggak ada itu yang dibuat-buat itu kata mereka. Karena Quran itu sebagian isinya memang cerita tentang orang-orang dulu, ya kan? Tapi bukan juga Quran ini adalah buku cerita, atau bukanlah buku dongeng. Ijatuslah alai ayatuna qala asatirul awarin. Quran ini adalah dongeng orang terdahulu. Mereka bilang Quran ini dongeng. Beda nggak dongeng dengan kisah? Kalau dongeng itu hayalan, kalau kisah itu kenyataan. Dongeng itu seperti apa, Pak? Kancil dan buaya, itu dongeng. Kancil mencuri timun, itu dongeng itu. Ya kan? Yang nggak pernah ada nyatanya. Tapi kalau kisah yang di Quran ini, dia bukan dongeng, dia nyata adanya. Ya kan, ada kisah Fir'aun, ada kisah Nabi Nuh, semuanya nyata dan pernah ada, dan bukti sejarahnya masih ada hari ini. Sebagaimana kata Allah, bahwa Allah menjamin daripada jasad Fir'aun tidak akan rusak sampai hari kiamat sebagai apa? Untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Makanya kan kalau ada rezeki jalan-jalan bapak-bapak ke Mesir, ya kan, lihat Fir'aun. Tapi sebelum ke Mesir ke ini dulu ya, Makkah Madinah dulu. Itu untuk apa? Sebagai mengambil pelajaran agar kita bisa mengambil hikmah daripada kisah-kisah yang Allah sampaikan di Quran ini. Jadi kisah itu Allah ceritakan untuk apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa di Quran ini ada banyak kisah. Ada kisah istri mereka, istri yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Suaminya Nabi, tapi ujung akhirnya adalah mereka dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ada istri Nabi Nuh, ada istri Nabi Lut. Bayangkan coba, suaminya Nabi, ya kan? Tapi istrinya, kata Allah, adalah menjadi ahli neraka. Maka kita belajar dari semua ini. Ada tipe-tipe istri seperti itu juga di dunia ini ada. Makanya semua Allah kisahkan. Ada yang suaminya soleh, ada istrinya yang durhaka. Ada istrinya soleh, suaminya durhaka. Ya kan? Semua Allah kisahkan di Quran. Siapa yang istrinya soleh, suaminya durhaka? Fir'aun. Istrinya beriman. Ya kan? Aisyah itu istri yang beriman. Tapi bayangkan punya suami seperti Fir'aun. Makanya bapak-bapak yang punya putri hati-hati cari calon menantu sama anak perempuannya. Jangan lihat kayaknya doang. Ya kan? Cocok isi rekening, itulah anak. Jangan-jangan dia Fir'aun. Ya kan? Orang tuh sekarang kan begitu. Wah, tengok rekeningnya cocok, udahlah, itulah. Itu aja lah, ya kan? Hati-hati. Karena semua telah Allah contohkan di Quran ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita renungkan ayat-ayat Allah. Ya kan? Makanya semua telah Allah contohkan. Tinggal kita mengambil hikmah. Ya kan? Ada istri tipe istri Nabi Nuh, ada tipe istri Nabi Lut. Ada semua. Maka kalau ada fenomena di lingkungan kita, istrinya beriman, suaminya engkar misalnya, maka banyak hikmah. Sebenarnya nggak ada alasan misalnya istri mengatakan, oh
Saya nggak mau taat sama suami saya. Karena suami saya juga nggak taat sama Allah. Lah itu buktinya Aisyah, suaminya Fir'aun, tetap dia taat pada Allah. Ya kan? Coba, siapa manusia yang paling jahat daripada Fir'aun di dunia? Nggak ada. Saking jahatnya Fir'aun, tak ada orang yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Ada orang ngasih nama anaknya Fir'aun? Nggak ada. Sampai ini belum ada orang ngasih nama anaknya Fir'aun. Ada, Pak? Ya nggak ada. Saking apa itu? Iya, saking buruknya Fir'aun itu. Iya kan? Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, begitu. Ya kan? Oh, maka banyak itu istri-istri itu kita bilang taat pada suami. Dia masih bilang suaminya seperti apa dulu, Ustaz? Ya kan? Suaminya songon dia, kata dia. Loh, nggak ada alasan bagi perempuan nggak taat suami. Wajib taat kecuali satu. Kecuali kalau suaminya memerintahkan dia untuk maksiat kepada Allah, baru istri tidak boleh taat. Selama suami tak memerintahkan istrinya untuk maksiat kepada Allah, suami istri itu wajib taat kepada suami. Ya, buktinya yaitu tadi Aisyah, istrinya Fir'aun. Bahkan dia Allah bangunkan istana di surga. Apa katanya dalam Quran itu? Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Allah bangun baginya rumah di surga. Ya kan? Nah, padahal kalau kira-kira di dunia ini istri Fir'aun itu, Aisyah itu apa kurangnya dia? Fir'aun itu penguasa Mesir. Nah, kalau boleh dibilang sekarang dia itu tidurnya berbantalkan emas dan permata, tapi hidupnya tidak bahagia. Seluruh Mesir punya dia. Coba kurang apa itu? Aisyah nggak ada. Secara materi harusnya dia bahagia, tapi Aisyah tidak bahagia punya suami yang begitu kaya raya. Kenapa? Karena suaminya tidak mau beriman, amat kafir kepada Allah. Makanya kisah-kisah itu, ayat-ayat Allah itu kita renungkan dengan akal kita supaya dia menjadi hikmah. Jangan sampai nanti kita menyesal gara-gara kita tidak mau pakai akal kita memahami ayat-ayat Allah. Makanya bapak-bapak, kalau kita baca Quran ini tolong kita renungkan sejenak. Kita renungkan, kita pikirkan, ini maksudnya ayat ini apa sih? Kenapa sih Allah bilangnya begini? Apa sih hikmahnya? Ada semua hikmahnya ini. Karena kata para ulama, kisah adalah cara paling lembut untuk menegur manusia. Ya kan? Nah, kisah itu adalah cara paling lembut. Ya kan? Kalau ada cerita, kita senang mendengar cerita kan. Nah, cerita itu cara paling lembut dari Allah untuk menegur kita. Ya kan? Kalau ada orang bercerita, kok mirip dengan saya ya? Misalnya kan, kok ceritanya mirip ke saya? Jangan-jangan ini saya lagi, jangan. Karena kalau kita menegur orang dengan cerita, orang nggak tersinggung. Karena kalau langsung kita bilang ini salah, mungkin dia tersinggung. Tapi kalau kita kasih dia cerita, dia akan menarik loh. Kok mirip-mirip ke saya ya? Itu dia. Jadi silakan bercerita. Jadi para sahabat yang hebat-hebat itu di zaman Nabi, mereka dididik dengan kisah. Mereka itu menjadi orang-orang ahli surga dengan belajar dari kisah. Belajar dari kisah-kisah orang terdahulu. Ada kaum Ad, kaum Samud, yang bangunannya megah-megah. Bahkan badan mereka lebih kuat-kuat daripada kita yang sekarang ini. Badannya lebih tinggi-tinggi. Tapi mereka diazab oleh Allah. Bahkan tak ada satupun yang tersisa. Habis semua. Setelah datangnya banjir Nabi Nuh, tak ada yang selamat manusia di dunia ini kecuali yang naik perahu Nabi Nuh. Semua diajak oleh Allah, habis tak tersisa. Ya kan? Itu begitu. Maka kita belajar dari kisah-kisah itu. Mudah-mudahan dengan kita memakai akal kita memahami ayat-ayat Allah, memakai akal kita untuk mengimani tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita adalah orang-orang yang selamat dari neraka syair. Kelak kita adalah orang-orang yang selamat dari api neraka jahanam. Ya kan? Amin ya rabbal alamin. Maka dengan begitu mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Walaupun mungkin nanti di dunia ini tak ada yang membalas kebaikan kita, jangan khawatir. Insya Allah sudah tercatat. Insya Allah Allah maha melihat. Enggak usah khawatir. Kalau ada orang zalim kepada kita, enggak usah khawatir. Allah maha tahu. Nanti semua kelak di pengadilan yang sesungguhnya Allah akan membalas. Yang zalim di dunia ini belum sempat dibalas kezalimannya, Allah balas di akhir-akhir. Yang berbuat baik di dunia ini belum Allah sempat balas kebaikannya,
maka nanti akan Allah balas kebaikan itu di akhirat. Ya Allah, saya sudah baik begini, tetap tidak dihargai sama mereka, nggak dianggap, misalnya, nggak usah khawatir. Nanti ada waktunya dibalas oleh Allah. Ya kan? Sama dengan doa-doa kita juga. Kalau doa-doa kita tidak dijabah Allah di dunia ini, mungkin nanti akan dikabulkan di hari akhirat. Maka jangan pernah berputus asa dari Allah. Nah, ya kan? Mungkin Allah simpan doa-doa kita itu nanti untuk di hari akhirat. Ya kan? Mungkin ada orang di dunia ini sampai meninggalnya tak Allah kasih anak keturunan misalnya. Mungkin nanti akan Allah kasih di hari akhir. Wallahu a'lam. Ya kan? Maka tetap berprasangka baik kepada Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, oleh karena itu, pakailah pendengaran kita, pakai akal kita, pakai segala potensi kita untuk taat kepada Allah agar kita terhindar dari azab neraka Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi semua kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Nah, mudah-mudahan juga Allah ampuni dosa-dosa kita, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian kita yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.